Halo semua, selamat datang dan selamat menonton kembali pada video saya kali ini. Pada video ini saya akan membuat program sederhana menggunakan bahasa Pascal. Yaitu saya akan membuat program predikat nilai tes atau ujian juga menggunakan sintaks if bersarang. Nah, if bersarang itu adalah suatu struktur kendali yang di dalam if-nya itu terdapat sebuah kondisi if lagi, atau bisa kita sebut saja dengan subkondisi. Seperti pada judul terdapat subjudul, atau pilihan, di dalam pilihan juga terdapat subpilihan yang harus kita tentukan agar nantinya menghasilkan sebuah keputusan. Nah, sebelum saya memberikan sintaks programnya, sini saya menjelaskan terlebih dahulu cara kerjanya. Nah, ini adalah flowchart atau penggambaran sederhananya bagaimana if bersarang itu bekerja. Nah, kondisi 1, kondisi 2, kondisi N ini adalah kondisi utamanya, kondisi paling depannya, bisa dibilang saja seperti itu. Nah, namun kondisi 11, kondisi 12, kondisi 13, 21, 22, maaf. Ini kondisi 22, maaf, penulisan. Ini adalah sebuah subkondisi yang terdapat pada kondisi utamanya. Nah, jika suatu variabel atau ekspresi yang kita eksekusi nantinya memenuhi dalam kondisi utama ini, seperti contoh jika dia memenuhi dalam kondisi 1, maka dia akan masuk ke dalam subkondisinya sehingga menghasilkan pernyataan atau statement dari masing-masing subkondisi yang terpenuhi dan akan menghasilkan output. Nah, jika dari variabel atau ekspresi yang tidak terpenuhi dalam kondisi 1, dia akan masuk dalam kondisi 2. Nah, juga dia akan masuk dalam subkondisi ini dan akan menghasilkan subpernyataan atau statement dari masing-masing subkondisi ini. Begitu juga dengan kondisi selanjutnya. Begitulah cara sederhana kerja dari if bersarang ini. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi Free Pascal sebagai aplikasinya. Di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu sintaks programnya, yaitu ada variabel, begin dan end, dan juga ada tipe data dan variabelnya. Karena kita akan menginputkan nilai pada programnya, yaitu bilangan bulat, maka kita menggunakan tipe data integer sebagai identifiernya, pengenalnya pada program ini. Nah, di sini adalah yang saya tandai ini adalah sintaks dari penulisan if bersarang. Nah, kondisi utamanya adalah jika n ini adalah ekspresi atau variabel yang akan dieksekusi terpenuhi dalam kondisi ini, maka akan masuk dalam subkondisi yang ini. Ada 3 subkondisi yang kita buat pada program ini. Nah, jika sudah terpenuhi dalam kondisi utama, akan masuk ke dalam subkondisi. Jika tidak terpenuhi dalam subkondisi ini, akan lanjut ke subkondisi berikutnya. Gitu juga sampai program nantinya berakhir end. Nah, jika pada kondisi utama tidak terpenuhi, dia akan lanjut kepada kondisi berikutnya, yaitu else. Kondisi utamanya ini adalah kondisi if ganda, yaitu hanya memiliki 2 kondisi, ya atau tidak, seperti operator logika. Nah, di sini jika tidak terpenuhi pada kondisi pertama, akan masuk kepada kondisi yang kedua, yaitu akan memberikan pernyataan pada statement yang sudah diinputkan. Nah, dalam flowchartnya dia akan secara sederhana akan berbentuk seperti ini. Nah,
Kondisi utamanya adalah n lebih besar daripada 90 dan else atau kecuali daripada kondisi pertama, yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 90 karena bilangan bulat lebih besar dari 0. Nah, subkondisinya adalah ini, yang n lebih besar sama dengan 97, n lebih besar sama dengan 94, dan juga n lebih besar sama dengan 90. Jika n yang kita inputkan atau ekspresi yang kita inputkan nantinya terpenuhi dalam kondisi n sama dengan lebih besar 90, dia akan masuk ke dalam subkondisi ini untuk mencari mana yang sesuai dalam programnya. Seperti contoh, kita akan menginputkan nilai terlebih dahulu. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, kita input nilai 96. Nah, di sini akan memberikan keterangan predikat A sangat baik. Nilai 96 tadi dia terpenuhi dalam kondisi yang pertama ini karena lebih besar daripada 90. Namun dalam subkondisinya belum tentu dia terpenuhi dalam kondisi awal. Nah, di sini pada kondisi n sama dengan lebih besar 97 ini dia tidak terpenuhi karena 96 itu lebih kecil, sehingga dia akan lanjut pada subkondisi yang kedua. Nah, di sini pada subkondisi yang kedua dia terpenuhi karena nilai n termasuk dalam lebih besar 11 daripada 94, sehingga memberikan pernyataan predikat A dengan statement sangat baik. Nah, bagaimana jika dia kondisinya tidak terpenuhi dalam kondisi pertama ini? Kita coba menjalankan programnya lagi. Di bawah 90 kita input 60. Nah, di sini memberikan statement Anda belum lulus. Karena nilai 60 tidak terpenuhi dalam kondisi yang pertama, sehingga subkondisinya tidak akan dilewati atau dilalui dalam programnya. Akan masuk dalam kondisi else, yaitu terkecuali dari kondisi yang pertama, sehingga memberikan pernyataan Anda belum lulus. Sesuai dengan program, ini adalah program menentukan predikat nilai tes atau ujian dan akan menghasilkan output apa yang telah ditentukan, sehingga memberikan keputusan atau outputnya. Kita kembali kepada programnya. Teman-teman juga bisa menambahkan subkondisinya sesuai dengan program yang kita buat. Di sini juga kita bisa menambahkan kondisi utamanya, bukan hanya 2 atau 3, namun sesuai dengan sintaks program dan kecocokan dengan programnya nanti yang berjalan. Nah, beginilah penulisan sintaksnya, teman-teman bisa ikuti. Saya cukupkan sampai di sini video saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.